Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk kembali bertolabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, juga tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang teguh menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Pentingnya bertolabul ilmi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan saya pikir hadis ini sangat masyhur dan mungkin umat sekalian sudah hafal semuanya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, sesungguhnya para malaikat akan menutupkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, para talibah. Kemudian dengan ridho atas apa yang telah dilakukannya. Dan sesungguhnya semua makhluk di langit maupun di bumi, bahkan dia akan senantiasa didoakan oleh ikan-ikan yang ada di laut, memohonkan ampunan untuk orang yang senantiasa dalam mencari ilmu. Nah, kelebihan orang yang alim atas orang yang tidak alim, kelebihan alim atas orang atas ahli ibadah adalah seperti kelebihannya, seperti keutamaannya bulan purnama atas sekalian bintang. Jadi ahli ibadah dengan ahli ilmu lebih utama mana? Di sini disebutkan bahwa kelebihan seorang yang berilmu dengan orang yang beribadah, yang banyak beribadah adalah seperti antara bulan purnama atas segala bintang. Nah, para ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya al-ulama warathatul anbiya. Jadi orang yang berilmu itu orang yang senantiasa selalu haus untuk mencari ilmu. Para ulama mengatakan bahwa ulama itu adalah waris Nabi. Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta, juga tidak mewariskan dirham. Nah, mereka mewariskan ilmu. Jadi, jika kita ingin menjadi pewaris Nabi, adalah hendaklah banyak mencari ilmu. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilm bahwa fi sabilillah hatta yarji'." Ya. Jadi kelebihan orang yang berilmu itu dia berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia selesai dalam melakukan pencarian ilmu tersebut. Ya. Maka senantiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami serta tambahkanlah ilmu. Jadi selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dimudahkan, diberikan pemahaman dalam menuntut ilmu, dalam memahami agama ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita sebelum kita masuk pada surah baru, insya Allah hari ini
kita akan masuk di surah Al-Mulk. Sebelum kita masuk di surah ini, kita murojaah di surah Qalam. Al-Qalam, insyaallah. Baik, barakallahu fik. Silahkan. Saya Ustazah, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Khashi'atan, tertunduk ke bawah, absaruhum, pandangan mereka, tarhakuhum, meliputi mereka, zillah, kehinaan. Waqad dan sesungguhnya kanu adalah mereka, yud'auna, mereka telah diseru, ila sujudi, untuk bersujud, wahum, sedang mereka salimun, tidak melakukannya. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Fadharni, maka serahkanlah kepadaku, wa may yukadzibu, dan orang-orang yang berdusta atau mendustakan, bihadzal hadis, terhadap Al-Quran ini. Sanastadrijuhum, kelak kami akan menghukum mereka, min haitsu, dari arah, la ya'lamuna, yang tidak mereka ketahui. Allahumma arhamni bil Quran. Ustazah, sampai Barakallahu fiik. Insyaallah jazakillahu khairan. wa iyaki wa Allah khairan Tuhan arifin. Selanjutnya silakan. Selanjutnya saya, tapi ayatnya sama Ustazah. Saya sama Enggak Ustazah apa-apa. Wardah. Ya, enggak apa-apa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Khashi'atan, tertunduk dia, absaruhum, pandangan mereka, tarhaquhum Mana tarhaquhum? apa ya Ustazah? Tarhaquhum, meliputi mereka, zillatun, kehinaan. Wa qad kanu, dan sungguh mereka, yud'auna, mereka telah diseru, ila sujudi, untuk bersujud, wahum salimun, dan mereka dalam keadaan sehat. Ya. Nah. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Fadharni, maka serahkanlah dia padaku, wa may yukadzibu, orang yang mendustakan, bihadzal hadits, perkataan ini, yaitu Al-Quran, ayat Al-Quran, sanastadrijuhum, kelak akan kami siksa mereka, min haitsu, dari arah, la ya'lamun, tidak mereka ketahui. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik, Masya Allah.
Barakallahu fiik. Ustazah. Jazakillah khair. Wa jazakillahu khairan. Nah, selanjutnya. Selanjutnya Ana Ustazah pembimbingannya di ayat 45 sampai 47. Ya, silahkan Om. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa umli lahum inna kaidi matin. Wa dan umli aku beri tangguh lahum kepada mereka inna sesungguhnya kaidi tipu dayaku matinun teguh. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Am atau tas'aluhum kamu meminta mereka ajaron upah fahum maka mereka min dari maghramin eh makromin tuh hutang ya saja. Hutang musqaluna orang-orang yang dibebani. Ya, nah, barakallahu fiik. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am atau inda di sisi mereka al ghaibu yang gaib fahum maka mereka yaktubuna mereka menulis. Ya, nah, santai barakallahu fiik. Barakallahu Ustazah. Jazakillahu khair. Selanjutnya saya Ustazah mohon bimbingannya. Ya, Om, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut. Idnada wa huwa makdum. Fasbir, maka bersabarlah, li hukmi rabbika, terhadap ketetapan Rabbmu, wala takum, dan janganlah kamu menjadi kasohibihil hut, seperti orang yang berada di dalam perut ikan. Iznada, ketika dia berdoa, wa huwa makzum, dan dia dalam keadaan marah. Nah, Laula antadarakahu min Laula antadarakahu ni'matum mir rabbih lanubiza bil arai wa huwa mazlum. makzum. Wa huwa mazmum. Huruf K, bukan mazmum. Makzum. Wa huwa makdum. Nah, Laula sekiranya tidak antadarakahu, karena dia mendapatkan nikmatun nikmat mir rabbihi dari Robnya, lanubiza tentu dia dicampakkan bil aroi di atas tanah tandus, wa huwa makdum, dan dia Mazmum, mazmum yang makdum yang oh iya, ayat 49 ya. Wa huwa Iya. mazmum. wa huwa mazmum, dan Ya. dia dalam keadaan tercela. Nah, santai barakallahu fiik. Maksudum ya. Sorry. Jazakillah khair. Wa Saya jazakillahu TDP. khairan. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Fajtabahu lalu memilihnya. Fajtabahu lalu memilihnya Rabbuhu Robnya, faja'alahu maka dia menjadikannya mina dari as-sholihin, orang-orang yang soleh.
Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa in dan sesungguhnya yakadu hampir alladzina orang-orang yang kafaru kafir la yuzlikunaka benar-benar akan menggelincirkan kamu bi absorihim dengan pandangan mereka lamma tatkala sami'u mereka mendengar azikra peringatan wa yaquluna dan mereka berkata innahu sesungguhnya lamajnun benar-benar orang gila. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Wa ma dan tidaklah huwa ia illa kecuali zikrun peringatan atau pelajaran lil alamina bagi alam semesta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallahu fiki. Jazakillah khairan. Jazakallahu khairan sajati. Masih ada yang belum baca? Khalas Ustazah. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Allahumma ta'alina futuhal arifin. Kita masuk di surah Al-Mulk. Baik. Kita baca bersama-sama ya. Saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar. Farji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
yang ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير. Allahumma bil Quran. Kita cukupkan hanya sampai 5 ayat dulu ya. Nah, Ustazah. Terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka maha suci. Alladzi, ini insyaallah sudah paham artinya, ini alladzi yang biyadihi, biyadihi dengan di tangannya, biyadihi di tangannya, hinya itu kembali kepada Allah. yang maha, ya. Al-mulk, kerajaan, wahua, dan dia, ala kulli syai'in, ala atas, kulli, segala syai'in, sesuatu qadir, maha kuasa. alladzi khalaqal mauta, alladzi yang khalaqa, menciptakan al-maut, kematian, wal hayah, dan kehidupan. Ya. Liyabluwakum, Karena dia akan menguji, ya. untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kamu, Siapa di antara kalian, kalian ahsanu amala, ahsan, yang lebih baik ya, yang paling baik, amala, perbuatannya atau amalannya. Wa huwa ala kulli syai'in wa huwa al-azizul ghafur, wa huwa, dan dia ialah Allah al-aziz, maha perkasa, al-ghafur, maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi yang khalaqa, menciptakan sab'a samawat, sab'a 7 lapisan langit, samawat, langit, tibaqa, berlapis-lapis. Ma tara, ma, tidakkah kamu melihat? Tidak kamu lihat fi, dalamnya, di dalam langit tersebut, di dalam khalqi, penciptaan ya Ustazah, Ar-Rahman, yang maha penyayang, pengasih, min tafawut, dari ketidakseimbangan. ketidakseimbangan. Jadi
Farji'i. Farji'. Maka kembalilah. Maka kembalilah. Kan di sini fi'il amr. Roja kembali. Farji'i al-basar. Lihat. Pandangan. 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 Kembalilah engkau melihatnya. Farji'i. Jadi lihatlah kembali. Maksudnya. Iya. Lihatlah Lihatlah kembali. Hal kembali. tara min futur. Hal. Apakah Apakah Adakah kamu Tara, lihat? kamu lihat. kamu melihat Apa lagi tadi? Hal tara min futur min futur. dari Kesalahan. ketidakseimbangan ya, Dari ketidakseimbangan. ketidakseimbangan. Summa roji'il basara karrataini yanqalib. Summa Kemudian dan irji'. kembalilah Kembalilah. Roja'an kembalilah Al-basar. pandangan. pandang Kembali atau lihat atau pandangan. Karrotain. Dua kali Karrotain. Dua Dua kali. kali. Jadi ulang kembali pandangannya. Yang qalib. berbalik atau kembali. Kembali. Ilaika. Kepadamu Al-basaru. pandangan Khosian. Tanpa menemukannya. membingungkan Wa huwa hasir. dan Dia lemah. Ya, Dia hasir. lemah. hasirun Ya, lemah. Ya. Danganmu. Terakhir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Walaqad Dan sesungguhnya zayyana kami hiasi as-samaa'a langit ad-dunya dunia Paling bawah. bimasabih Dengan bintang waja'alnaha Dan kami jadikan rujuman pelempar lisyayatin pada setan. wa a'tadna lahum dan kami sediakan untuknya Mereka. untuk mereka Sediakan kepada mereka. Adaba Siksa menyala-nyala. as-sa'ir adab neraka yang menyala-nyala. menyala-nyala. Alhamdulillah. Kita kembali lihat di ayat pertama. Surah Al-Mulk adalah surah berapa Umahat? 67. Surah ke-67. Jadi kalau dalam tertibnya dalam Al-Quran itu surah ke-67. Sebelumnya surah At-Tahrim dan sesudahnya surah Al-Qalam. Al-Qalam sudah kita terjemahkan kemarin ya, Masya Allah. Surah ini tergolong surah Makkiyah karena turunnya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Terdiri dari 30 ayat, 337 kalimat atau kata. Dan Berapa Ustazah? 300 berapa? 337 kalimat atau kata dan 1316 huruf. 1316 huruf. Dan di surah ini adalah penegasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa satu-satunya, sebagai penguasa tunggal di alam semesta ini.
Dan nama surah ini disebut dengan surah Al-Mulk ya. Selain itu Aja. juga disebut dengan surah Tabarok. Tabarok. Ya, juga disebut dengan surah Tabarok yang diambil dari ayat yang pertama. Iya. Dan juga disebut dengan surah Al-Mufassal. Itu surah-surah pendek ya. Termasuk surah Al-Fassal. tidak panjang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sesuatu. Di banyak hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan Al-Mulk. surah Tabarok ini. Namun kebanyakan adalah hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Doa. Dan di antara hadis dhaif itu salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dhaif ya. Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Dia adalah, yakni surah Al-Mulk ini adalah penghalang. Dia adalah penyelamat dan menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Ya. Iya. Akan itu tetapi ini Dhaif hadisnya itu. dhaif. Iya, hadisnya dhaif. Masya Allah. Akan tapi ada hadis yang derajatnya hasan yang menjadikan hadis ini menjadi terpakai, menjadi kuat gitu ya. Karena ada hadis yang hampir sama derajatnya hasan. Ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna suratan min kitabillahi ma hiya illa thalathuna ayah syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah wa adkhalathul jannah wa hiya surah Tabarak. Inna suratan min kitabillahi ma hiya illa thalathuna ayatan. Ya, ada suatu surah di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau dalam konteks yang lain itu minal Qur'an. Kalau di sini min kitabillah. Yakni 30 ayat syafaat di mana akan memberikan syafaat kepada seseorang hatta akhrajathu minan nar, sampai seorang itu bisa dikeluarkan dari neraka karena surah ini. Di yaumil qiyamah. Wa adkhalathul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Ke surga. Ini wahia surah Tabarak, dan disebutkan Dan dia surah ini adalah surah Tabarok. Al-Mulk, yakni surah Tabarak. Juga demikian pula dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Tabarak hiyal mani'ah min adabil qabr. Min adabil qabr. Ya. Surah Tabarak adalah pencegah dari adab kubur. Jadi dari dua hadis inilah derajatnya hasan ini disebutkan tentang kelebihan dari atau keutamaan surah Al-Mulk. Namun dalam surah tidak ada anjuran ya. Namun dalam surah ini tidak ada tidak mengharuskan. Jadi di sini surah ini anjuran yang mengharuskan itu tidak ditemukan. Ya. Jadi tidak ditemukan, dianjurkan, yang diharuskan, ya boleh, tapi tidak ditemukan di sini mengharuskan untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam.
Ya. Oh, iya. Ya, karena yang mengharuskan di situ ditemukan di dalam hadisnya dhaif. Akan tapi saya membuka dalam kitab sebentar saya lihat dulu. Dalam kitab Al-Qur'an Tadabbur wal Amal itu petunjuk-petunjuknya di situ ada yang menjelaskan bahwa dianjurkan untuk merutinkan membaca surah Al-Mulk setiap malam ya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Secara singkatnya bahwasanya surah Al-Mulk ini adalah sama dengan surah yang lain di mana kita mendapatkan pahala ya. Adapun yang ingin melaksanakan maka ini pun ada di dalam kitab Al-Qur'an Tadabbur wal Amal ya. Kalau dalam di Indonesia diterjemahkan dalam Indonesia itu Tadabbur Al-Qur'an aplikatif. Itu di situ petunjuk-petunjuknya adalah anjuran untuk merutinkan ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Mulk bisa mencegah seorang dari azab kubur, artinya seorang harus adapun kata di sini bahwasanya seorang yang membaca surah Al-Mulk bisa mencegah pembacanya dari azab kubur, artinya bahwa itu bukan hanya sekedar dibaca tapi hendaklah ditadaburi kemudian diamalkan ya. Jadi penjelasannya di situ bahwa ketika kita dalam hadis ini bahwa bisa surah Tabarok ini adalah pencegah dari azab kubur, artinya bahwa kita harus mentadaburi surah ini kemudian kita amalkan ayat-ayatnya. Ummahatillah rahimakumullah. Kata tabarok, di sini kan ada tabarakalladzi. Kata tabarok bermakna ta'azam. Ta'azam artinya adalah tabaraka itu artinya maha agung. Ya. Yang berasal dari tabarok itu berasal dari kata al-barokah. Ya. Yang berarti banyak kebaikan ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya, penuh dengan kebaikan. Makanya disebut dengan kathura khairuh. Yang banyak kebaikannya, yang sempurna sifat-sifatnya. Dan kesempurnaannya, keagungannya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala tersebut sampai kepada makhluknya. Dan Allah Azza wa Jal disebut sebagai wahibul barokah, yakni satu-satunya memberi berkah. Baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala disebut dengan wahibul barokah, pemberi keberkahan, karena dialah yang memberikan keberkahan kepada makhluknya, ya. Keberkahan pada waktu yang ia kehendaki, di tempat yang dia berkahi, seperti Mekah dan Madinah itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada benda yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ini adalah keberkahan. Di masjid-masjid adalah tempat keberkahan. Adapun kata al-mulk itu kerajaan, maksudnya adalah kerajaan langit dan bumi. Di dunia maupun di akhirat, karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, biyadihil mulk yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa yuhyi wa yumit wa yughni wa yufkir wa yu'ti wa yamna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala kerajaan, memuliakan siapa yang ia kehendaki dan merendahkan siapa yang ia kehendaki. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan ya.
Dia memberikan kekayaan kepada siapa yang kehendaki dan mencabut kekayaan tersebut, memberikan kemiskinan kepada siapa yang ia kehendaki. Ya. Dia pula yang memberikan dan dia pula yang menahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menahan sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikannya. Artinya bahwa segala yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, segala sesuatu akan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita sekalian, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan dari apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan dari apa yang Engkau tahan. Ya. Jadi oleh karenanya seluruh yang di alam di dunia ini semuanya berada di bawah penguasaan, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di dalam ayat ini ditutup dengan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Artinya bahwa segala kerajaan di langit maupun di bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah berkuasa menjalankan segala sesuatu dalam kerajaan tersebut. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayah, dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum. Agar menguji. Ya, supaya Allah senantiasa menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian itu yang terbaik, yang lebih baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menjadikan mati dan hidup. Alladzi khalaqal maut wal hayah. Dari ayat ini para ulama mengatakan bahwa kematian itu diciptakan sebagaimana kehidupan juga diciptakan. Ya. Jadi bukan hanya kehidupan diciptakan kemudian kematian ditiadakan, akan tapi dua-duanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bahwa kematian bukanlah amrun adami, sesuatu yang tidak ada, kan tapi di sini disebutkan dengan amrun wujudi, yakni sesuatu yang ada. Ya. Oleh karenanya nanti di yaumul qiyamah, di akhirat, ketika manusia seluruhnya sudah dimasukkan ke tempatnya, sudah dihisab, ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, ahli surga sudah ditempatkan ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pada hari itu seekor kambing yang berwarna putih bercampur hitam. Ya. Yu'ta bil mauti kahai'ati kabasin amlah. Ya. Kematian, jadi kematian itu ya, didatangkan pada hari kiamat seperti kambing yang berwarna putih bercampur hitam. Fayunadi munadi, maka menyerulah sang penyeru. Artinya bahwa dikatakan kepada siapa? Ahli nar, ya ahlul jannah, wahai ahli surga. Fayashra'ibunna wa yanzurun. Kemudian ahli surga ini melihat, ya, melihat dengan mendongak, melihat apa yang dibawa tersebut. Ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, ahli surga, ya, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian
tahu mengenal. apa yang ada ini, apa yang saya bawa ini. Fayaqulun, kemudian ahli surga mengatakan, na'am, hadzal maut. Jadi mereka sudah mengetahui bahwa yang dibawa itu adalah diserupakan dengan kematian, ya. Jadi kematian itu dibawa seperti kibas, ya. Seperti kambing, diserupakan dengan kambing. Wa kulluhum qad ra'ah, dan semua mereka itu melihat bahwa itu adalah kematian yang diserupakan dengan kambing tersebut. Tsumma yunadi, kemudian dipanggil lagi, diseru lagi, ya ahlal Diseru. nar, wahai ahli neraka. Wa yashra'ibuna wa yanzurun, kemudian ahli neraka pun memandang, melihat ke arah kibas tersebut. Ya. Kemudian ditanya kepada mereka, wa hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian kenal? Apakah kalian tahu apa ini? Fayaqulun, kemudian ahli neraka mengatakan, na'am, hadzal maut. Jadi ahli surga dengan ahli neraka tahu bahwa itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ah, dan semuanya melihat. Kemudian apa yang terjadi? Fayudbahu tsumma yaqul. Kemudian kambing tadi disembelih. Disembelih kambing tersebut. Jadi kematian itu sudah disembelih. Tsumma yaqul, kemudian berkata, ya ahlal jan, wahai ahli surga, khulud fala maut. Wahai ahli surga, kematian sudah tidak ada karena sudah disembelih. Maka kalian di dalam surga itu, kalian kekal di dalam surga itu. Wa ya ahlan nar khulud fala maut. Dan begitu juga dengan wahai ahli neraka, Neraka. kekallah kalian di dalamnya karena sudah tidak ada lagi kematian. Jadi sebagian salah menafsirkan bahwa hadis ini adalah hari itu adalah hari yang paling membahagiakan bagi penghuni surga, ketika mereka dikatakan kepada mereka, ya ahlal jannah khulud, kekallah kalian. Dan inilah memang yang ditunggu-tunggu ahli surga. Dan ini yang paling membahagiakan bagi penghuni surga, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan ada kematian lagi. Jadi mereka tinggal memanen apa yang mereka telah lakukan di dunia. Mereka hidup bersenang-senang di dalam surga. Adapun penghuni neraka, bagi penghuni neraka itu adalah hari yang paling mengerikan bagi mereka, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan ada kematian. Padahal yang diinginkan ahli neraka pada hari itu adalah kematian. Kalau di dunia mereka sangat takut dengan kematian, maka di akhirat nanti yang paling diinginkan oleh ahli nar, oleh ahli neraka adalah kematian. Tapi dikatakan kepada mereka, khulud fala maut. Kekallah kalian di dalam neraka, karena sungguhnya kematian sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya kematian itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis ini menunjukkan bahwa kematian itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihadirkan pada hari kiamat dalam bentuk seekor kambing yang akan disembelih. Jadi akan dihadirkan pada hari kiamat dalam bentuk seekor kambing yang akan disembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa adanya kematian tersebut? Adanya kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji manusia. Ingin menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian itu yang lebih baik amalannya? Ya, wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha. Jadi adapun tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji manusia.
siapa di antara mereka yang terbaik, yang paling baik, ya. Apanya? Amalannya. Maka kehidupan dan kematian yang dialami oleh setiap orang itu adalah ujian. Dan dari sinilah kita sadar bahwa kita diciptakan di atas muka bumi ini memang untuk liyabluwah, ya, untuk diuji, ya. Maka tidak heran orang yang beriman itu ujiannya bukan hanya orang beriman, semua manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan beragam ujian. Tidak ada satupun dari manusia yang merasakan kehidupan dan kematian yang lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Pasti mereka itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian akan menerpa siapa saja, ya. Baik orang kaya maupun orang miskin, yang sehat maupun yang sakit, yang tua maupun yang muda, yang besar maupun yang kecil. Semua manusia akan merasakan ujian. Maka di sini disebutkan ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalannya? Memiliki, ya, oleh para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahsanu amala, ya, adalah yang paling banyak mengingat kematian, ya. Jadi para salaf menafsirkan bahwa yang disebut dengan ahsanu amala di sini, ahsan amala di sini adalah yang paling banyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian itu manusia itu akan mengerem ketika mau melakukan sebuah dosa, karena mengingat mati, maka dia akan mengerem, dia akan nggak jadi, ya. Ketika melakukan sesuatu yang ibadah, maka dia akan bersungguh-sungguh melakukan ibadah tersebut. Kenapa? Karena dia mengingat kematian. Maka inilah sebagian penafsir mengatakan orang yang disebut dengan ahsan amal, menjadikan amalnya semua menjadi yang terbaik karena banyak mengingat kematian. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Dan yang paling baik yang dalam mempersiapkan dirinya untuk alam berikutnya, untuk kehidupan berikutnya, itulah orang yang cerdas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Hasan Al-Basri juga menafsirkan ahsanu amala di sini adalah ayyukum azhadu fid dunya wa atraku laha. Siapa di antara kalian yang paling zuhud, artinya mengambil dunia itu hanya secukupnya aja, apa namanya itu, yang dia butuhkan saja, sebutuhnya aja. Ya. Jadi dunia itu bukan tujuan utama. Ya. Ini penafsiran dari Hasan Al-Basri. Jadi siapa di antara kalian yang paling zuhud terhadap dunia, maka yang paling baik, yang paling adalah yang paling meninggalkan dunia. Ya. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan yang disebut dengan ahsanu amala adalah akhlashu wa aswabuhu. Kalau dalam tafsir tadabbur wa amal itu Fudail bin Iyad mengatakan maksudnya adalah siapa yang paling ikhlas dan benar amalannya. Karena amalan yang paling diterima, ya, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang ikhlas. Walaupun amalannya banyak, tapi kalau keikhlasannya tidak ada, maka amalan tersebut sia-sia. Di sini Fudail bin Iyad menekankan bahwa sebanyak apapun amalan seseorang, namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Demikian juga jika seorang beramal dengan ikhlas, namun tidak sesuai dengan sunnah, jadi ada dua syaratnya, ya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti
sunnah Rasulullah SAW. Karena sebanyak apapun amalan seseorang dengan ikhlas, dia sudah melakukan dengan ikhlas nih. Tapi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka juga sama tertolaknya. Maka oleh karenanya amal yang terbaik menurut Fudail bin Iyad adalah paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengatakan aktsaru amala. Di sini ayat di sini tidak disebutkan aktsaru amala, yang paling banyak amalannya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ahsanu amala, yakni yang paling banyak amalan. Ayyukum Paling baik. amala, yang paling baik amalannya. Karena yang menjadi patokan di sini adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang terbaik, ya, bukan amalan yang terbanyak. Bisa jadi umur seorang itu pendek, tetapi ketika dia mendapatkan ketika di akhirat dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Sa'ad bin Mu'adz ini ketika masuk Islam itu 2-3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka saat ini masuk Islam. Kemudian seluruh kaumnya dia Islamkan. Kemudian ketika terjadi perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Khandaq, beliau selalu ikut. Dan keimanannya itu luar biasa. Ketika dia sudah mengikrarkan dirinya masuk Islam, maka keimanannya itu luar biasa kepada Rasulullah SAW. Dan beliau meninggal 5 tahun atau ya kurang lebih 5 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah. Maka dia meninggal setelah perang Khandaq. Karena dengan perang Khandaq itu Sa'ad bin Mu'adz ini mengalami luka yang sangat banyak, sehingga itulah yang menyebabkan kematiannya. Maka kalau dilihat bahwa keislamannya itu hanya sekitar 6 tahun, 6-7 tahun keislamannya. Waktu yang sangat pendek, waktu yang kalau untuk anak SD itu hanya selesai SD. Ya. Waktu yang sangat singkat. Akan tapi meskipun demikian, ternyata kematiannya membuat arsy Allah Subhanahu Wa Taala bergetar. Ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ihtazzal arsy limauti Sa'ad bin Mu'adz. Bergetarlah arsy Ar-Rahman sebab meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Insyaallah. Ya. Padahal hidupnya hanya 5 tahun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kematiannya mampu menggetarkan arsy Allah. Oleh karena itu tidak ada yang kata terlambat. Banyak orang yang mengatakan bahwa sudahlah terlanjur saya melakukan banyak dosa. Tidak mungkin Allah mengampuni saya karena sudah terlalu banyak dosa. Tidak. Kalau kita melihat dari kisah-kisah para sahabat Rasulullah, orang-orang yang terdahulu, banyak yang hidupnya singkat, tapi ketika dia masuk Islam, ketika dia benar-benar bertaubat, maka benar-benar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi jangan sampai seorang yang berhijrah berputus asa kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyusul yang lainnya. Ya. Akan tapi hendaknya beramal. Ketika dia sudah beriman, mengikrarkan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka benar-benar dia beramal ikhlas dan melakukan sunnah, melakukan ibadah sesuai yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena diterimanya amalan tadi adalah 2 hal, yakni ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Juga kalau kita melihat sejarah, sebagaimana tentang kisahnya seorang wanita Juhainah. Juhainah dari suku Juhainah. Yang mana ketika dia hamil, ya, karena zina, dia melakukan perzinahan, kemudian dengan zina tersebut menjadikan dia hamil.
Kemudian dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membawa dirinya dan mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, saya telah berzina dan anak yang saya kandung ini adalah hasil zina saya. Jadi ingin meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditunaikan apa yang harus saya jalani, ya. Meminta dirinya untuk dirajam, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dia menunggu sampai anaknya lahir, Melahirkan. sampai dia melahirkan. Ketika wanita tersebut sudah melahirkan, kembali lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, anak saya sudah lahir. Ya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembalilah, susuilah anakmu sampai engkau telah menyapihnya. Berarti kira-kira 2 tahun. Setelah anak ini tumbuh sampai 2 tahun sudah bisa makan nasi, bisa makan nasi, maka kembali lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tunaikanlah, ya. Ya Karena anak Allah. ini sudah besar. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk dirajam. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensalatkan jenazahnya, maka melihat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tusalli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat, ya. Wahai Rasulullah, engkau mensalatkan dia padahal dia adalah seorang wanita berzina, ya. Ya. Di mata para sahabat dia adalah wanita buruk, ya. Dia telah berzina, kemudian melahirkan anak dari hasil zina tersebut. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad tabat taubatan law qussimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Dia sudah bertaubat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita ini sudah bertaubat. Kalau seandainya taubatnya itu dibagi-bagikan ke ahli Madinah, ya, penduduk Madinah, sebanyak 70 penduduk Madinah, pasti taubatnya itu mencukupi untuk mereka. Subhanallah. Jadi luar biasa taubatnya wanita Juhaina tersebut. Maka adakah taubat yang lebih utama daripada menyerahkan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas? Kira-kira ada enggak ya, Ummahat ya? Ada orang yang berzina, kemudian dia ikhlas, betul-betul ikhlas ingin dirajam, ya, untuk Sepertinya ditunaikan. kalau sekarang nggak ada Ustazah. Iya, kalau sekarang Malah dibunuh bayinya supaya nggak ketahuan kalau berzina. iya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi dia itu melakukan sesuatu yang menurut orang aneh, dia mungkin tahan malunya demi dia terbebas Iya. dari hukuman di Azab akhirat. neraka. Maka hadis ini menjelaskan bahwa taubatnya wanita tersebut, taubatnya seseorang itu ada yang bertingkat-tingkat, ya. Ada yang taubatnya hanya biasa, ada yang, tapi beliau ini, wanita Juhaina ini taubatnya yang luar biasa. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau dibagikan ke ahli Madinah itu 70 orang itu maka cukup mencukupi taubatnya tersebut. Dengan taubatnya tersebut, maka wanita Juhaina ini dimasukkan ke dalam surga. Surga. Ya Allah. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi amalan seseorang itu tidak banyak, namun kualitas amalannya yang luar biasa, ya. Bisa jadi hidupnya umurnya pendek, ya, tapi kualitas hidupnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat dari kalau kita melihat siapa Imam An-Nawawi yang umurnya hanya 40 tahun saja, bahkan tidak menikah, ya, tidak sempat memikirkan menikah karena sibuknya menuntut ilmu, maka dia meninggal pun dalam keadaan masih muda.
Bahkan kitab-kitabnya sampai akhir zaman nanti, sampai sekarang kita terus mengkaji, ya, dikaji oleh Muslim sedunia, dan amal jariahnya Masya Allah. Jadi ini adalah para salaf dahulu memperhatikan kualitas dan juga kuantitas dari amalan-amalan mereka. Ya. Jadi jangan terlalu puas dengan amalan kita yang banyak. Bisa jadi mungkin ada orang yang malamnya tidak tidur karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa Daud, ya. Kemudian ditambah dengan amalan-amalan yang lain. Tapi jika kedua syarat tadi tidak ditunaikan, yakni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan tertolak. Dan bisa jadi kita melihat ada seorang yang mungkin hanya 1-2 jam kemudian mengikrarkan keimanannya dan ternyata itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jangan kita puas hanya kalau begitu, tidak usahlah banyak beribadah, yang penting sesuai sunnah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Karena manusia yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan baik amalannya. Yang banyak amalannya, kualitas amalannya pun juga bagus, ya. Itu adalah yang terbaik. Baik, kita lanjut di ayat yang ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ya. Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada penciptaan Tuhan yang Maha Pemurah, ya. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kalian melihat sesuatu yang tidak seimbang, ya. Jadi farji'il basar hal tara min futur, maka lihatlah kembali, lihatlah berulang-ulang, apakah dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang tidak seimbang, ada yang cacat. Kira-kira pernah nggak kita mendengarkan ada kabar di dunia mana, oh dunia di langit, di atas langit ada yang bolong, ada yang pecah? Nggak pernah, ya. Masya Allah. Dan ini adalah kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Maka kata tibaqa, berlapis-lapis, maksudnya adalah 7 langit itu bertingkat-tingkat. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan langit yang memiliki 7 tingkatan. Adapun pendapat yang pertama menyebutkan bahwa langit itu disebut dengan mutawasilat, yaitu bersambung. Antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu bersambung. Yaitu langit yang satu dengan langit berikutnya, yang lain tersebut tidak ada jeda, tidak terputus. Atau terpisah dengan sesuatu, ya. Atau tidak terpisah dengan sesuatu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa jarak antara langit dan bumi itu 500 tahun perjalanan. Ya, jarak antara langit satu dengan langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Maka tentunya ini menunjukkan bahwa alam semesta ini sangatlah luas. Adapun pendapat yang kedua bahwa yang menyebutkan bahwa langit itu disebut dengan mutafasilat, yaitu langit itu terpisah, ya. Yaitu antara langit yang satu dengan langit yang lainnya terdapat jedah atau pemisah. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah lebih cenderung pendapat yang kedua, ya, yakni mutafasilat, yakni bertingkat-tingkat. Yang bertingkat-tingkat tadi itu adalah tingkatan yang satu dengan tingkatan berikutnya itu terpisah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
melanjutkan, ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuatu yang tidak seimbang, ya. Ada yang cacatnya. Jadi di sini ada dua penafsiran yang datang para salaf tentang apa yang dimaksud dengan ma tara fi khalqir rahman. Adapun penafsiran yang pertama maksudnya bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara umum, artinya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dan seimbang. Ya. Apa saja yang kita lihat semuanya tampak sempurna, ya. Semuanya tampak sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sempurna sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak ada yang aneh. Ya. Semua bentuknya sempurna. Gunung-gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya yang sempurna, laut dengan kesempurnaannya, pepohonan, rindang, hewan, semuanya bentuknya khas, ya. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua, maksudnya adalah melihat langit secara khusus yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan langit yang begitu kokoh, tersusun, di mana di langit tersebut memiliki benda-benda yang diletakkan di langit itu, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sempurna, tidak ada keganjilan, tidak ada keanehan pada ciptaan Allah tersebut. Itu yang disebut dengan ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, farji'il basar hal tara min futur. Nah, maka lihatlah lagi. Ketika kita melihat sekali, nah kalau di sini disebutkan bahwa ketika seorang itu melihat sekali, maka itu belum ketahuan yang mana sih cacatnya. Jadi kita melihat tampak sempurna. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, coba kamu lihat lagi. Ya. Farji'il, kembalilah melihat lagi. Ya. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala perhatikanlah kembali. Ya. Hal tara min futur, adakah yang kalian lihat itu sesuatu yang cacat? Ya. Jadi kalau bukan hanya sekali saja, kalau sekali saja kita melihatnya mungkin tidak terlihat, tidak tampak kekurangannya, tapi coba lihat lagi. Adakah yang cacat? Jadi semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala seimbang. Ya. Maka kata futur disebut dengan adakah, ya. Jadi di sini ada khilaf dari para ulama, ya, disebutkan bahwa kata futur itu artinya adalah syukuk, ya. Adakah yang cacat, adakah yang pecah di langit itu? Ya. Adakah yang syukuk terbelah? Ya. Adakah yang retak di langit itu? Ya. Kita tidak pernah melihat terbelahnya kecuali nanti kejadian tersebut ada pada hari kiamat. Adapun proses langit terbelah pada hari kiamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Idzas samaa'un fatarat, idzas samaa'un syaqqat, idzas samaa'u kusyitat." Ya, itu nanti pada hari kiamat, ya. Akan tetapi sebelum hari kiamat, langit akan tetap sempurna dan kokoh, tidak akan pernah kita melihat sebagiannya berlubang atau terbelah, tidak sama sekali. Baik. Tsumma rji'il basara karratain yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keempat, kemudian pandanglah sekali lagi. Coba kembali lagi, perhatikan kembali. Ya. Karratain yang kedua kalinya, yanqalibu ilaikal basar. Niscaya
penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat. Khasi'an. Wa huwa hasir, dan itu pun menjadi penglihatanmu akan menjadi payah, menjadi lemah. Artinya bahwa ketika kita mau berusaha mencari cacatnya, mencari kekurangannya dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan capek sendiri. Mata kita akan kepayahan sendiri karena seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sempurna. Makanya di sini disebutkan tumarji'il basara karratain, coba perhatikan kembali. Sekali lagi kamu coba lihat lagi, yang qalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Maka kalian tidak akan menemukan sesuatu yang cacat dari, dan penglihatanmu akan menjadi lemah. Ya, jadi di sini kita diperintahkan untuk lihat lagi, ya. Disinilah kita melihat bahwa langit tidak akan ada cacatnya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa langit tersebut semua sempurna. Ya. Padahal langit tersebut menahan beban-beban benda langit yang begitu berat, ya. Seperti bintang, bulan, planet-planet, matahari, dan galaksi-galaksi. Akan tetapi ternyata langit tersebut tidak memiliki cacat sama sekali. Tidak pernah ada sompelan sedikit pun. Ya. Tidak ada robek sedikit pun. Dan tidak ada keretakan sedikit pun. Padahal langit ini begitu luas. Kalau kita melihat dari ciptaan manusia, semakin luas, semakin lebar, ada potensi robeknya atau retaknya. Ya. Ciptaan tersebut, buatan tersebut. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang begitu kokoh, ya, yang begitu sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Yang mana langit ini tegak, ya, tanpa tiang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang qalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasir. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Wa huwa hasir. Artinya bahwa seorang yang perhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan kesalahan dan cacat pada langit tersebut. Ya. Walaupun berulang-ulang kali dicari kelemahannya, itu tidak akan pernah menemukan kelemahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang makna khasi'an dengan mengatakan al-khasi'ul ladzi lam yara ma yahwa. Ya. Al-khasi artinya adalah tidak menemukan sesuatu, yaitu tidak melihat apa yang dicari. Ya, jadi seorang yang mencari kekurangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala khasi'an, ya. Tidak akan menemukan. Itu yang disebut dengan khasi. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menantang manusia, silahkan cari kesalahan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Bahkan pencarian tersebut diperintahkan berulang-ulang, ulangi lagi. Maka bagaimanapun seorang yang mencari cacatnya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat untuk melempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa yang neraka yang menyala-nyala. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang.
artinya bahwasanya langit dunia adalah langit yang paling bawah, maka apakah seluruh benda-benda langit itu berada di langit yang pertama? Maka sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh benda-benda langit yang kita yang kita lihat, yang bertebaran di seluruh lapisan langit, dan karena mereka menganggap bahwa langit itu bening, langit itu putih bening, maka benda-benda langit bisa terlihat meskipun dia berada di langit tertentu, ya, walaupun bukan langit yang pertama. Ya, hanya saja kita tidak tahu benda-benda langit tersebut berada di langit yang keberapa. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Karena langit ini adalah bentuknya bening. Ya. Sebagaimana ulama yang lain mengatakan bahwa segala benda-benda langit yang kita lihat selama ini hanya berada di langit yang pertama atau langit yang kedua. Allahu a'lam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya." Sungguh kami telah menghiasi langit dunia, langit yang pertama. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan wa laqad zayyana as-samawat. Dan sungguh kami telah menghiasi langit-langit. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa disinilah para ulama mengatakan bahwa hiasan itu ada di langit yang pertama. Ini menunjukkan bahwa hiasan itu satu langit yang paling besar, yang paling dasar dengan bintang-bintang. Oleh karenanya bintang-bintang yang kita lihat itu berada di langit dunia, yakni langit yang pertama. Baik, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar syaitan, ya. Jadi di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah langit, dan dia menghiasi, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit tersebut dengan bintang-bintang sehingga langit itu menjadi indah, ya. Dan selain sebagai hiasan, fungsinya adalah fungsinya dari bintang-bintang tersebut disebutkan oleh Qatadah rahimahullah bahwasanya dia berkata khalaqallahu ta'ala an-nujum li thalath. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu tujuannya ada 3. Yang pertama adalah zinah lis-sama. Ya, zinatan yaitu hiasan. Perhiasan. Hiasan langit, ya. Lis-sama sebagai hiasan langit dunia. Kemudian yang kedua adalah warujumal lisyayatin. Untuk Yang melempar. kedua adalah untuk sebagai alat untuk melempar setan, ya. Kemudian yang ketiga adalah wa alamati yahtada biha fil barri wal bahr wal awqat, ya. Sebagai petunjuk arah di daratan maupun di lautan dan waktu dan juga waktu. Nah, maka barang siapa yang meyakini fungsi bintang selain daripada itu, maka ia telah menyusahkan dirinya karena berbicara yang ia tidak memiliki ilmu sama sekali. Kata Qatadah, "Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik faqad takallafa ma la ilma lahu bihi wa ta'adda wa zalam." Jadi kita tidak usah mencari-cari. Dan dia telah melampaui batas dan berbuat zalim. Jadi fungsi bintang dalam ayat ini sebagai pelempar setan. Maksudnya bintang itu sendiri yang digunakan untuk melempar setan, ya. Ya, jadi di sini maksudnya adalah cahaya yang terlepas dari bintang tersebut. Ya. Maka ditafsirkan dalam ayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihaban thaqib." Dalam surah As-Saffat, kecuali setan yang mencuri-curi. Jadi dulu setan itu kan suka mencuri berita dari langit, maka dikejarlah, dilemparlah oleh suluh api yang menyala. Ya. Jadi bintang sebagai pelempar maksudnya adalah percikan api dari bintang tersebut. Nah, sehingga mengenai setan-setan tersebut. Ya. Baik. Tentunya bahwa kita tidak bisa melihat dengan mata, ya, dengan mata kita karena kecilnya api tersebut.
Terlebih lagi letaknya bintang tersebut itu sangat jauh. Ya. Maka dikatakan bahwa wa nakunna naqudu minha, ini setan yang mengatakannya dalam surah Al-Jin yang sudah kita dulu bahas. Wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'. Wa may yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Ya. Dan sesungguhnya kami jin, para jin itu mengatakan, dulu kami duduk-duduk di sana, ya, menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-berita di langit. Tetapi sekarang kami mencoba mencuri dengar tersebut, tapi pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai. Jadi setiap mereka ingin mendengarkan, mencuri berita, mereka akan dilempar dengan suluh api, dengan bola-bola api tersebut. Dan inilah perkataan para ahli jin. Kalau dukun zaman sekarang hampir-hampir tidak bisa benar, ya, perkataan mereka. Kalau zaman dahulu dukun ahli peramal zaman dahulu itu hampir mereka itu semuanya benar. Sebagaimana ketika Fir'aun, ya, kisahnya para dukun Fir'aun itu kebenarannya luar biasa karena mereka masih mudah mencuri dengar dari berita dari langit, ya. Ya. Akan tapi setelah Rasulullah SAW diutus, para dukun bisa mencuri. tidak semuanya benar. Ya. Jadi kalau hanya benar itu berarti itu hanya kebetulan saja. Karena tempat duduk mereka itu sudah terhalang. Ya. Terhalang mereka untuk mendapatkan atau mencuri berita dari langit. Susah mereka dengar lagi. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa hampir-hampir tidak ada lagi yang bisa mencuri berita. Untuk setelah Rasulullah SAW diutus, maka mereka tidak mampu lagi untuk mencuri berita. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah sampai di ayat yang kelima ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan PR untuk ummahat sekalian, banyak membaca, ulang-ulang kembali, murajaah. Apa yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Itu yang paling utama, kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan mengistiqomahkan kita di jalan, di atas jalan kebenaran ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah, sehat selalu. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Iya. Ron, Jazakillah khairan kasiran Ustazah Tip.